Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujang Agung. Saya dari Prodi Manajemen Kampus Universitas Nusantara semester 2. Dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi suatu tugas besar, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Ehsan Setiawan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang diajarkan dalam mata kuliah Ekonomi Makro itu, yaitu tentang investasi. Nah, apakah yang saya akan bahas ini? Itu saya akan bahas tentang pengertian investasi, tujuan investasi, dan macam-macam investasi, serta akan salah satu investasi yang akan saya bahas. Oke, sebelum lanjut, apakah itu investasi? Investasi adalah penanaman suatu modal dengan tujuan untuk ditarik kembali di masa depan dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ada tujuan investasi. Tujuan dari investasi tersebut, seperti yang kita sebut tadi, yaitu untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dengan tujuan si uang yang kita investasikan itu, yang kita tanam sebagai modal, itu bisa berkembang di kemudian hari dan sehingga bisa menguntungkan yang lebih besar terhadap kita. Nah, kemudian di sini ada manfaat investasi. Jikalau tadi yang kita jelaskan tujuan investasi itu untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan itu bisa berupa bunga, dividen, ataupun maupun loyalty. Nah, di sini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam manfaat dalam berinvestasi. Yang pertama adalah bisa mengendalikan perusahaan. Nah, di sini kita bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Kenapa? Karena kita mempunyai lembar saham, lembar dari perusahaan tersebut, gitu, bisa ikut di situ. Dan yang kedua yaitu menjamin ketersediaan bahan baku. Ya, kalau kita bisa berinvestasi di bidang yang sesuai dengan bisnis kita, maka kita bisa menjamin juga, bisa menstok tentang ketersediaan bahan baku gitu. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan mendatang. Nah, dalam ini kita bisa berpikir panjang untuk kedepannya akan mendatang, gitu, kita akan membutuhkan suatu barang atau jasa yang akan kita dapatkan di suatu hari nanti. Oke, selanjutnya di sini ada resiko inflasi. Tentunya selain manfaat yang akan kita dapat dari investasi tersebut, tentunya akan ada resiko yang akan kita dapat dari investasi tersebut. Tidak hanya tentang keberhasilan, pasti tentunya ada juga suatu kegagalan. Di mana ada keberhasilan, pasti di situ juga akan ada kegagalan juga. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang resiko investasi, yaitu yang pertama adalah suku bunga. Nah, dalam suku bunga ini merupakan timbul karena adanya perubahan suku bunga. Nah, jika suku bunganya itu meningkat, maka harga pendanaan dalam modal obligasi itu akan menurun. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko pasar. Nah, hal ini yang sering dialami oleh para investor luar sana, karena naik turunnya harga pasar itu sangat berpengaruh terhadap investasi. Jika harga pasarnya naik dan kita beli di saat harga murah, maka di situ kita akan mendapat keuntungan. Nah, apabila sebaliknya, jika kita sedang membeli suatu barang tersebut atau jasa pada harga yang sangat naik, nah kemudian semakin berjalannya waktu, harga itu semakin menurun. Nah, di situ kita akan mendapat kerugiannya. Kemudian yang ketiga, adanya risiko inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu penurunan atau kenaikan harga secara umum dan teratur secara dalam jangka waktu yang tak tertentu. Jadi inflasi merupakan suatu kenaikan harga, ya, yang mungkin seperti contoh bisa kita analogikan. Mungkin untuk tahun sekarang uang 1 juta kita bisa beli emas dalam jumlah 1 gram, ya, kita sebut saja. Nah, kita lihat 5 tahun atau 6 tahun, 3 tahun ke depan, apakah uang 1 juta tersebut masih bisa membeli 1 gram emas? Tentu tidak. Karena apa? Karena tentunya harga emas tersebut akan mengalami penaikan secara terus-menerus. Nah, itulah yang disebut inflasi. Oke, kemudian yang keempat itu ada likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya seperti hutang dividen, hutang pajak, dan maupun lainnya. Nah, biasanya likuiditas ini digunakan dalam menentukan atau menunjukkan sebuah posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya dalam menentukan kinerja ini digunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya ada yang disebut rasio likuiditas. Nah, yang kelima, kemudian ini ada
risiko valuta asing. Nah, risiko valuta asing ini merupakan suatu nilai tukar uang di mana yang terjadi antara berbagai negara satu negara dengan lainnya. Nah, di sini kita contohkan dalam menguatnya dolar maka akan semakin menurunnya rupiah. Nah, tentunya hal ini merugikan Indonesia ya. Yang khususnya kita yang menggunakan rupiah semakin di sini harga rupiah semakin menurun dan dolar semakin menaik. Hingga saat ini perbandingannya mungkin dalam $1 Amerika itu bandingannya 14 atau 16 ribu rupiah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada jenis-jenis atau macam-macam investasi. Yang pertama yaitu ada deposito. Deposito ialah merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan kepada nasabahnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih selain dari membuka rekening tabungan. Nah, dalam penanaman modal ini, bentuk deposito ini sendiri terbagi menjadi sertifikat deposito dan deposito berjangka. Kemudian yang kedua itu adalah tentang investasi saham. Nah, investasi saham ini yang paling menarik kita bahas saat ini. Karena apa? Karena saat ini ya banyak remaja-remaja milenial maupun yang udah di bawah atas umur itu sekarang banyak yang menanam modal atau berinvestasi di saham. Karena apa? Karena dalam survei 5 tahun ke belakang, investasi yang paling menguntungkan itu memang adalah investasi saham. Nah, investasi saham ini mengalahkan investasi lainnya seperti emas, obligasi dan lainnya. Karena memang cenderung lebih menguntungkan gitu. Kenapa bisa menguntungkan? Ya itu tergantung dari bagaimana secara investor tersebut bisa memainkan saham tersebut. Ya, bisa tahu bagaimana saham apa yang akan menguntungkan ke depannya dan saham apa yang akan rugi gitu. Jadi dalam saham pun juga tidak selalu menguntungkan. Tergantung dari kitanya bagaimana kita bisa bermain dalam terjun di dunia investasi saham tersebut. Nah, pada umumnya saham ini merupakan suatu lembar yang berharga berupa kertas, berupa lembar-lembaran yang bernilai, di mana bukti yang bernilai itu adalah bukti suatu investor memiliki saham dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada obligasi. Nah, apakah investasi obligasi itu? Obligasi itu merupakan suatu bisnis yang mengkomunikasikan adalah jasa pasar pinjam modal gitu ya. Nah, dalam obligasi ini tentu memiliki keuntungan manfaat yang tinggi juga. Karena apa? Karena bersangkutan dengan jumlah bunga yang semakin naik. Nah, adapun justru di sini obligasi juga memiliki risiko juga yang besar. Karena apa? Karena jika peminjam modal tersebut misalnya bangkrut, maka kemungkinan besar si peminjam itu tidak akan bisa membayar hutangnya. Kemudian berikutnya 4 adalah reksadana. Nah, menurut saya investasi dalam reksadana ini merupakan suatu investasi yang minim resiko. Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam investasi reksadana ini kita itu seperti mengumpulkan uang atau mengumpulkan suatu hal ya finansial dengan akan dikelola oleh manajer suatu keuangan yang memang sudah ahli. Nah, dalam reksadana ini mungkin bisa masuk golongan investasi yang minim risiko kita, di mana keuntungan tersebut akan dibagi rata antara si manajer dan si penanam modal tersebut. Oke, yang kemudian yang kelima adalah investasi emas. Nah, mungkin investasi tentang emas ini sudah familiar dari kita. Sudah banyak kita yang sering menggunakan uangnya untuk membelikan emas saat ini dengan tujuan untuk dijual suatu hari nanti. Ya, memang itu ide yang sangat bagus menurut saya. Karena apa? Karena jika kita menaruh uang saja dimanapun itu, misalkan kita menaruh uang di rekening ataupun di tabungan, disimpan di laci ataupun di kotak tabungan kita, maka uang itu jumlahnya tidak akan bertambah. Justru harganya uang tersebut akan semakin berkurang. Contoh kan seperti saya contohkan emas ini. Pada tahun ini kita bisa membeli emas dengan uang sekitar 2 juta, bisa mendapatkan emas sebanyak 2 gram contoh. Nah, kemudian 5 tahun kemudian kita lihat, nah si emas
2 gram tersebut yang kita miliki saat ini itu akan tentu harga jualnya akan naik. Dengan harga mungkin ada kemungkinan bisa menjadi 1.500.000 per gramnya. Nah, uang 2 juta tersebut bisa menjadi 3 juta. Tentunya hal ini dipengaruhi karena adanya inflasi, suatu kenaikan harga barang. Jadi ya, emas termasuk salah satu investasi yang enak dan bagus menurut saya. Nah, kemudian yang keenam terakhir itu ada investasi properti. Nah, investasi properti ini berupa suatu kita menanam modal terhadap bangunan, seperti contoh rumah. Nah, dalam rumah tersebut pastinya setiap tahun kita harga rumah itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Sekarang di tahun ini kita beli rumah, ya mungkin keuntungan dari usaha properti ini, bisnis investasi properti ini termasuk investasi yang sangat menguntungkan dengan jumlah yang besar. Karena apa? Karena modal yang kita tanamkan pun juga pasti tidak sedikit. Kita hitung saja dalam satu rumah aja yang kita bisa tanami modal itu sekitar ratusan juta ke atas. Karena sudah susah sekali saat ini kita mencari harga rumah yang masih di puluhan juta, pasti di atas ratusan juta. Nah, oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya dari 6 jenis investasi tersebut, sini saya sebutkan mungkin menurut pendapat saya karena investasi yang memang sangat menguntungkan saat ini yaitu investasi saham. Karena apa? Karena bisa kita mulainya dari hal kecil, dari modal yang sangat kecil juga, bisa mulai dari 100 ribuan juga. Yang mungkin aplikasi salah satunya yang bisa kita pakai yaitu salah satunya bisa di aplikasi Ajaib ataupun iPod dan lainnya. Nah, di sini saya bukan mau rekomendasikan untuk kita semua kalian berinvestasi di saham, karena tentunya di investasi saham tersebut pasti mengandung resiko dan manfaatnya sendiri, tergantung dari kita bagaimana cara kita untuk bisa memainkan investasi tersebut. Nah, jikalau kita masih belum belajar, masih belum paham tentang gimana itu, maka kita harus lebih baiknya kita belajar terlebih dahulu, kita pahami dulu tentang bagaimana cara investasi saham itu. Nah, sedikit saya buka dalam investasi sebelum membeli saham, sebelum membeli suatu bentuk lembar perusahaan, alangkah kitanya kita melakukan analisa tersebut, analisa terhadap perusahaan yang akan kita beli tersebut. Di sini ada 2 contoh salah satu analisa, yaitu salah satunya yang pertama yaitu analisa teknikal dengan mengandalkan kita membaca chart atau membaca candlestick dari suatu perusahaan tersebut, naik atau turunnya harga pasar saham tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah tentang analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Itu merupakan kita membaca terlebih dahulu bagaimana tentang kesehatan suatu perusahaan tersebut, tentang liability, equity-nya, revenue-nya, cash inflow-nya tersebut, bagaimana tentang modal, aset, yang hutang piutang suatu perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Nah, jika kalau perusahaannya sehat, tentunya kita aman gitu untuk membelinya tersebut. Nah, bukan berarti walaupun perusahaannya sehat, bukan berarti juga kita tidak bisa mengalami kerugian. Ya, tentunya risiko kerugian itu selalu ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.